Ruang Bincang Podcast. Hai, selamat datang di Rubik, Ruang Bincang Podcast, sebuah podcast yang tercetus dari pemikiran teman-teman sinergitas. Podcast ini akan membahas keseruan perkuliahan psikologi dan hal-hal yang menarik lainnya. Bersama bintang tamu yang kece dan akan dibawakan oleh saya, Abil. Di setiap episode akan membawakan dialog mendalam, namun dengan kemasan yang lebih fun dan banyak sudut pandang dari pemikiran yang akan membawa teman-teman Rubikers untuk menemukan hal-hal baru. Harapannya, Rubik Podcast dapat menjadi bincang yang unik dan asik dalam berbagi cerita, sehingga menumbuhkan insight bagi para pendengarnya. Siapkan diri Rubikers, karena kami akan membahas sisi lain dari setiap cerita. So, tetap di sini, cause we talk and you listen. Oke teman-teman Rubikers, jadi di podcast hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin lagi hektik banget di kalangan anak muda bersama narasumber dosen psikologi juga nih yang sudah expert atau sudah ahli di bidangnya bersama Pak Unggul. Selamat siang Pak Unggul. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Kita sebut apa? Rubikers Pak. Rubikers. Iya. Bukan bikers ya, bikers ya. Oh bukan, itu sepeda. Beda. Oke. Oke, mungkin teman-teman yang belum kenal sama Pak Unggul, jadi Pak Unggul ini salah satu dosen di fakultas kita, Fakultas Psikologi UAD ya Pak ya. Dengan Bapak ini bidangnya di apa nih Pak? Nah ini topiknya memang menyangkut bidang saya enggak ya? Bidang mengajar saya kan statistika dan pengukuran. Oh waduh, berarti Kalau kita bahas kita mau matematika. mengukur tentang cinta, Oke. cinta diukur. Ini ada Self-love. benar. Oke Pak, jadi hari ini itu kita mau bahas satu topik gitu Pak yang mungkin lagi in banget di kalangan anak-anak muda. Itu ada self love versus selfish Pak. Oke. Oke, jadi sebelum Banget ya. bener, sebelum ke topik pembahasan nih Pak, karena Pak Unggul kan lebih expert di psikologi. Nah, sebenarnya Pak di psikologi sendiri itu self love itu apa sih Pak? Terus selfish itu apa gitu? Ya, saya baca banyak keterangan gitu ya, yang definitif tentang keduanya. Tetapi dengan cara saya mau mencoba menyederhanakannya ya, dengan bahasa kata-kata yang lebih lugas. Self love itu akan lebih pas kalau kita katakan, menurut versi saya itu cara untuk mengapresiasi diri sendiri. Itu self love. Apresiasi bukan dari asli bahasa Indonesia kan, dari appreciate, itu artinya cara untuk menghargai diri sendiri. Itu self love. Tanpa harus mengusik, menginjak, kasar ya, mengusik, merugikan orang lain. Itu self love. Sedangkan selfish itu kita pakai istilah sehari-hari, egois. Selfish itu egois. Self love tidak egois. Selain sebelum self love ada istilah me time, betul? Iya benar, me time. Kan ada saatnya orang butuh waktu dan ruang privasinya gitu. Ya. Bahkan ketika orang itu sudah punya pasangan tetap, berumah tangga, itu masing-masing pihak mesti punya cara untuk menghargai privasi pasangannya. Itu me time. Apakah itu selfish? Tidak. Apakah itu egois? Tidak. Dia sedang berurusan dengan dirinya sendiri. Ya lebih tepat berurusan itu kayak administratif ya, menghargai diri sendiri. Ada saatnya itu orang punya waktu, kesempatan untuk menghargai dirinya sendiri gitu ya, peduli, mengembangkan diri sendiri. Itu bukan egois. Kalau egois ya selfish. Nanti egois dan ego beda lagi tuh. Iya benar. Egois itu negatif, ego positif. Kalau kita berbasis teori struktur kepribadian berbasis Freudian, itu ego itu kan dia fungsi kontrol gitu loh, supaya tidak kebablasan gitu loh. Sedangkan egois orang yang mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan urusan atau kepentingan orang lain. Itu egois. Kalau self love
dia peduli terhadap dirinya sendiri, seseorang yang menghargai dirinya sendiri, tetapi tanpa harus mengusik atau merugikan orang lain. Tetap care terhadap orang lain. Jadi beda jauh. Jadi self love positif, selfish negatif. Gitu. Oke, kalau menarik dari yang Pak Unggul jelaskan tadi soal me time itu bisa masuk ke self love. Tapi misal gini Pak, ada kan orang kebanyakan kayak mengklaim aku mau me time dulu gitu, dan itu kayak berkelanjutan terus gitu. Emang orang kalau me time ngomong-ngomong ya? Iya Pak, ada loh Pak kayak gitu. Bentar dia aku mau me time dulu kayak gitu ada tuh Pak. Dia sedang ingin diperhatikan kalau itu. Me time ngomong. Oh iya berarti. Me time nggak usah dia ngomongin, nggak jadi me time lagi. We time itu. Oh gitu. Me time, our time. Ayo bareng-bareng. Kalau me time, ya Anda nggak perlu tahu kan kapan me time saya. Kalau tahu itu artinya bocor dong. Oh gitu. Anda mau bagikan nomor rekening Anda ke orang-orang, bukan nomor rekening deh, password. Ini saya analogikan nih. Iya. Anda punya password kan? Di rekening bank gitu. Iya. Kamu mau bagikan nggak? Enggak. Anggap seperti itulah me time. Apakah itu egois? Enggak, itu ranah privasi, kedaulatan individu. Seperti kalau negara yang tidak boleh ditabrak, apalagi diinjak, diinvasi oleh negara lain, orang lain, pihak lain, nggak boleh. Itu hak asasi itu. Itu. Nah, kalau itu negara kedaulatan karena ada batas-batas wilayah dan ada administrasi hukum perlu dideklarasikan. Tapi kalau urusan privasi, ya enggak lah. Berarti orang mau me time tuh nggak seharusnya pamit gitu ya Pak ya? Kan kebanyakan tuh kayak lagi ada urusan nih Pak, bentar dulu deh mau me time tidak. kayak gitu. Mestinya tidak, iya. Apakah urusan internal seorang suami, sepasang suami istri, terus kamu pengen tahu atau kamu perlu tahu, kamu mau nggak dikasih cerita? Kamu tahu nggak rahasia kami berdua, kami mau cerita nih? Lah kan nggak tepat, nggak etis toh. Iya, coba kalau dibalik, nggak mau juga tuh kamu. Iya. Nah, itulah me time. Me time itu artinya untuk diri sendiri. Kalau udah punya pasangan pasti punya privasi antar di dalam pasangan itu. Tidak untuk konsumsi publik. Jadi ada sesuatu yang menurut saya kebablasan ketika kita bicara kemerdekaan atau keleluasaan mengakses apapun dengan bantuan banyak perkembangan media, teknologi media maksudnya ya, teknologi media, apapun diunggah, apapun dipublish, apapun maksud saya itu kurang pas kalau kita bicara etik, apalagi kita hidup di negara, di lingkungan yang mengedepankan budaya-budaya kesopanan, etika, menghargai tata krama gitu. Itu tidak selayaknya masalah urusan privasi dikonsumsi publik. Tidak, gitu loh. Supaya ada batasan itu tadi, makanya kalau kita paham tentang kedaulatan, mudahlah kita pahami itu self love. Jadi itu bentuk, karena di dalam self love itu kan ada beberapa komponen atau aspek ya. Salah satunya self care gitu. Ya kita harus peduli. Siapa lagi yang peduli ke diri kita kalau bukan Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Itu self love. Apakah saya dikatakan egois ketika saya punya waktu untuk saya jadwalkan waktu saya untuk nge-gym misalnya? Yeah. Kan enggak mengganggu siapapun. Kecuali saya batalkan janjian yang sudah lebih dulu saya buat hanya karena saya ingin. Nah beda nih. Tidak saya jadwalkan sebelumnya, saya pengen hari ini saya nge-gym, saya pengen hari ini saya nonton gitu ya. Bimbingan skripsi saya batalin, egois tuh. Saya mendahulukan keinginan pribadi saya mengalahkan orang lain yang sudah punya janji lebih dulu sebelumnya. Makanya itu selfish. Jadi beda toh. Nah, kecuali kalau saya sudah punya jadwal tetap. Ya, ketika saya menjalani jadwal tetap itu, apalagi itu sudah jadwal rutin, ya bukan selfish, itu self love. Saya mencintai pekerjaan saya. Ketika jadwal kerja saya karena dosen kan ngajar. Saya mengajar.
itu bagian dari implementasi, itu contoh tuh implementasi self love. Karena saya mencintai pekerjaan itu gitu loh. Ini contoh nyata ya. Iya. Tapi terjadinya bukan hari ini, rencana besok yang sudah batal. Pada jadwal mengajar saya, kemudian ada permintaan oleh pihak luar, instansi, sebuah instansi, minta saya untuk mengisi satu sesi materi training. Yang fee-nya, honornya, Iya. itu bisa minimal sama dengan 1 bulan saya bekerja. Oke. Pertanyaan saya balikin, kalau itu adalah kamu, Iya. kamu akan ambil kesempatan itu, Iya. oke? Heeh. Dan saya kosongkan kelas, nanti saya beri aja tugas mahasiswa. Saya kosongkan ke kelas, saya beri Iya. tugas. Atau nanti kalau dibutuhkan penjelasan, oke, nanti malam kita jimit. Selesai tuh. Iya. Mahasiswa juga nggak akan, oh baik pak, ini gitu aja tuh. Iya. Ya, keputusan saya, maaf kalau jam itu memang tidak bertumpukan langsung, tapi ada yang beririsan jamnya. Oke. Dan nggak ngejar waktunya, karena acaranya kan itu tidak dikasih. Paginya saya di kampus sampai jam 12, waktu saya tinggal jam 12 sampai jam 1, setengah 2 saya masuk lagi. Kalau diminta ngisi jam 12 sampai jam 1, bagaimana saya membawa terbang diri saya? Naik motor sekencang apapun, Jogja loh, jalanan padat, sempit. Iya. Kecuali saya punya kesaktian tertentu gitu ya. Saya dipindah tempat gitu. Hilang. Nah itu nggak, itu saya ambil. 1 jam selesai dengan menjentikkan jari, saya sudah masuk kelas lagi. Iya. Cukup. Waktu 15 menit, PP sudah 30 menit. Tinggal 30 menit. Ngisi 30 menit. Mereka ya katanya cukup pak, nggak apa-apa. Prakteknya jarang itu 30 menit. Nah akhirnya keputusannya singkat kata saya, ya maaf, Kak, saya beri alternatif. Kalau bisa pagi sebelum saya masuk, itu bisa jam 9 sampai jam 10. Atau 15.30 atau 16 sampai 17 sore. Pak maaf pak, ini kami tidak bisa ubah rundown. Ya sudah kalau gitu, nggak apa-apa. Mungkin lain waktu, lain kesempatan. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita bicara bisnis, saya lepas itu peluang mendapat fee 1 sesi itu ya mereka malah minta 1 jam. 1 jam kerja itu bisa dapatkan honor sama dengan 1 bulan. Oke nggak itu? Apapun kerjanya wis. Oke toh? Iya. Nah, saya lebih pilih mana? Mengajar. Itu indikasi contoh ya. Saya contohkan langsung dari diri saya, oleh saya, cara saya mengambil keputusan. Karena saya mencintai pekerjaan itu, gitu loh. Jadi dan itu bagian dari self love. Kalau sudah peduli kan, orang cinta itu pasti peduli dong. Iya. Iya kan? Iya. Peduli. Mesti ada komitmen itu. Nah, orang kalau sudah punya komitmen, tuntutan berikutnya harus konsisten terhadap komitmen itu. Betul nggak? Benar. Ya, itu pemahaman atau yang bisa saya paparkan tentang self love. Dan di dalamnya saya egois kalau saya ngambil itu. Nah, langsung ya, Iya. selfish dan self love. Saya menjadi selfish mau saya sendiri dong, Iya. dengan mengorbankan kelas. Meskipun yang dikorbankan mungkin merasa nggak dikorbankan, tapi saya nggak suka seperti itu, karena kalau saya pada posisi mahasiswa saya juga nggak akan suka diperlakukan begitu. Saya sudah berangkat ke kampus kosong, ya kalau mendadaknya emergency karena musibah lain loh, Iya. musibah loh, Iya. itu dimanapun dimaklumi, emergency darurat loh. Iya. Apakah kondisi untuk ambil sesuatu yang berkaitan dengan finansial, bisnis itu darurat? Enggak sih. Nah, tidak masuk dalam kategori darurat. Maka kalau saya ngambil keputusan, saya milih ngisi training dan mengorbankan 1 kelas itu selfish. Oke. Berarti Bapak nggak suka uang? Tidak ada. Itu kesimpulan yang meleset kalau itu. Iya, beda konteks. Beda. Uangnya suka, selfishnya saya nggak suka. Kecuali kalau, baik Pak, ini mohon diterima dulu, saya transfer. Mungkin lain waktu kita minta lagi. Itu mau saya. Kalau gitu saya juga mau, Pak. Makanya, kalau itu mau. Oke. Oke, Pak. Soal self love dan selfish tadi kan udah dikasih contoh juga sama Pak Uli. Ya. Terus sekarang tuh banyak gitu Pak, orang-orang tuh kayak mispersepsi gitu Pak,
dia tuh sebenarnya selfish, tapi dia mengklaim diri aku tuh lagi self love. Gitu. Kayak misalkan gimana ya Pak ya, dia tuh kayak Pak Mul tadi deh, aku kan pengennya kesini, aku lagi pengen me time. Dia mengorbankan satu hal gitu Pak, padahal dia udah ada janji nih. Nah itu selfish. Nah itu kita kan nggak tahu orang-orang ya Pak ya. Itu menurut Pak Mul kenapa tuh Iya, selfish, karena banyak orang yang mispersepsi gitu Pak, padahal yang Iya. dilakukan itu selfish. Ya gini, persepsi itu kan di dalam konteks psikologi Ya. yang kita pelajari. Persepsi itu tidak ada yang salah. Yang ada cuma berbeda atau meleset. Ya. Iya. Tapi jadi kita ya salahkan, persepsi itu bukan urusan benar salah gitu loh. Persepsi itu kan tergantung dari kemampuan memahami sesuatu, apapun itu. Kalau sudut pandangnya berbeda, maka munculnya persepsinya juga berbeda. Apalagi kalau perbedaan itu kemudian meleset gitu loh, maka yang muncul kemelesetan. Maka kalau me time mengorbankan janji yang sudah dibuat, ya itu selfish. Kecuali me time yang dimaksud itu bersifat emergency sekali lagi. Kalau itu bisa nanti atau tadi gitu, Iya. ya nggak ada masalah toh. Me time kan bisa anytime, Oh ya, benar. betul kan? Benar. Me time itu kan bisa anytime gitu, jadi lebih fleksibel dari sisi eksekusinya. Mestinya jauh berbeda, sangat jauh beda antara selfish dan Self-love. self love gitu. Kalau tadi kan kita udah bahas selfish tuh banyak negatifnya gitu Pak. Kalau misalkan kita terlalu self love ke diri sendiri, itu tuh sebenarnya ada dampak negatifnya juga nggak sih Pak? Lah, yang menjadi negatif karena kamu tambahi kata terlalu. Apapun yang terlalu memang Nggak tidak baik. pernah menjadi baik gitu loh. Ada orang yang terlalu kaya, ada loh. Saya dengarnya tidak secara langsung, saking kayanya, ukuran kayanya itu saking itu begini. Dia sama bingungnya dibandingkan orang yang nggak punya duit memang. Sama bingungnya karena pada posisi yang sama-sama nggak balance, nggak berimbang. Cuman di sisi yang berbeda, yang nggak punya, yang kurang duit, ya, yang posisinya kekurangan, antara pengeluaran dan pemasukan itu nggak imbang. Lebih banyak pengeluaran atau lebih cepat lah pengeluarannya, ya kebutuhannya lebih tinggi, tapi pemasukannya sedikit atau lambat. Oke. Sedangkan yang kaya banget, ini juga nggak imbang. Pengeluarannya dan pemasukannya itu percepatannya nggak seimbang. Jauh lebih banyak, jauh lebih sering masuknya. Kan nimbun duitnya, sampai bingung mau buat apa lagi. Tapi kan sama-sama bingung sebetulnya. Nah, tapi sebingung-bingungnya enak bingung yang satu itu tadi kan. Iya sih Pak. Meskipun bingung. Meskipun bingung. Saya baru tahu setelah dapat informasi begitu, cerita begitu. Ya ternyata orang kaya bingung juga ya. Terus ada teman saya yang dia jadi dosen di sebuah negara bagian di Amerika. Oh ternyata di Amerika ada wong kere juga, ada yang miskin. Loh banyak enggol katanya gitu. Loh banyak, itu kan yang homeless kan banyak juga. Homeless pun macam-macam tuh. Ada homeless yang dia tinggal di mobil. Memang dia punyanya cuma itu, dia tinggal di situ. Tapi ada juga, coba kamu buka di YouTube di Kensington. Kensington itu masuk mana ya? Itu kota, tapi negara bagiannya aku lupa. Kalau nggak salah LA, Los Angeles. Itu ada kota yang dijuluki kota zombie. Drug abuse di situ, orang jalan nggak bisa lempeng atau nggak bergerak, cuman berdiri di satu posisi tertentu, laki-laki perempuan sama. Miris lihatnya. Karena bebas narkoba di negara itu ya, atau di negara bagian itu. Zombie disebutnya, jadi hidup masih, tetapi kualitas hidupnya yang mungkin cek saja. Nah, sekarang kalau kita pikir apakah seperti itu urusannya masing-masing individu ya. Tapi kalau kebebasan diartikan dalam konteks tanpa batas, pasti ada ekses itu. Yang kebebasan yang paling tepat adalah kebebasan yang bertanggung jawab gitu. Nggak ada sesuatu tanpa batas. Usia ada batas. Kamu terbang menuju satu tujuan, ada batas. Sampai di kota tujuan, ya mendaratlah.
Ya. Masa terbang nggak mana mendarat? Itu ngisi bahan bakarnya piye? Iya, benar. Pasti ada batas. Kuliah ada batas. Ada batas. Masa iya jadi mahasiswa, Pak enak ya Pak jadi nah kalau enak terus-terusan nggak lulus. Nggak mau lulus. Ini nggak mungkin. Iya kan? Iya. Di dalam psikologi kita diajarkan juga tahap perkembangan kan ada batasnya toh. Iya. Golden age itu 0 sampai 5. Iya. Lewat itu bukan golden lagi sudah, gitu loh. Berbeda lagi tuntutan perkembangan tiap tahap beda lagi. Ada batas dan batas itu berjalan secara natural. Memang begitu, tidak ada yang kayak ada lagunya berarti ya. Apa tuh, Pak? Nggak ada yang nggak ada yang abadi, ada batasnya. Jadi kalau dikatakan tadi self love yang terlalu Iya. itu menjadi narsisistik. Jadi narsistik ya Pak? Narsisistik itu mencintai diri sendiri terlalu berlebihan, melebih-lebihkan diri sendiri, menyoroti pada sisi kelebihannya, tetapi dilebih-lebihkan sehingga kecenderungannya dia akan menjadi arogan karena menganggap orang lain Jauh di bawah dia. di bawah dia, lebih rendah. Saya dong. Siapa dulu? Saya. Oke. Ini karena saya nih. Kalau bukan saya, nggak bisa kalian. Nah, misalnya begitu. Dalam organisasi ada juga mungkin yang begitu. Iya. Dalam interaksi antar individu bisa kita dapati orang-orang yang ada kecenderungan itu narsisistik itu. Narsis kan. Narsis, Nah, iya. mencintai seseorang apapun itu kan juga dibatasi tuh. Iya. Maka saya pernah katakan jadi ingat kalau bicara cinta. Umumnya orang kan kamu pengen jatuh cinta atau sudah pernah jatuh cinta belum? Udah sih Pak. Oh, udah. Saya cuma mau ngomong cie. Cie. Oke, jatuh cinta tuh. Nah, ini saya ingetin nih. Hati-hati kalau jatuh. Hati-hati jatuh cinta karena itu negatif. Kenapa tuh Pak? Nah kan? Ya, kenapa tuh Pak bisa jadi negatif? Ungkapan nggak terima gitu kan karena sudah pernah. Saya kayak menanyakan. Loh, kenapa negatif? Asik loh Pak, itu kan hak asasi. Apalagi udah pernah. Kalau yang belum nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah sok-sokan. Kalau belum ya nggak apa-apa, belum gitu aja. Malah alhamdulillah kalau belum. Karena jatuh. Oke, berarti harusnya apa tuh Pak? Ya lawan jatuh apa? Bangun. Yes. Kamu tanyanya jangan dengan sesama orang yang belum nikah, yang sudah nikah. Tanyakan, cek sekaligus yang mau saya sampaikan benar atau salah. Benar nggak cinta itu harus dirawat? Benar nggak cinta itu harus dibangun? Tidak sekedar kata-kata kosong. Iya. Ya, jatuh cinta. Kan dari bahasa Inggris sama tuh, fall in, Love. fall. Jatuh. Iya, makanya ada satu lagi. Ada lagu lama tapi dirilis tuh, amati itu orang jatuh cinta itu nggak bisa pakai nalar, Iya. nalarnya blank Iya. Jadi karena bodoh, yang Pak. jadi bodoh mendadak. Iya. Nggak, dasarnya udah bodoh juga. Iya, emang dasarnya udah bodoh sih Pak. Tambah jatuh Tambah. cinta, iya. Semakin nggak peduli amat, yang penting Makin aku kosong cinta. otaknya. Kosong, nggak ada isi gitu loh. Udah gitu digerogoti lagi gitu loh, karena didominasi oleh olah rasa. Itu kan emosi lah. Iya. Olah rasa. Nah yang benar bangun cinta. Apalagi kalau jatuh cinta setengah mati. Lihat aja salahnya berapa banyak itu. Udah jatuh setengah mati, itu artinya setengahnya hidup toh. Iya. Itu hidup segan mati tak hendak jadinya. Aduh. Nah kalau kita cari lawan katanya itu menjadi positif gitu loh. Jatuh cinta lawannya bangun cinta, karena cinta harus dibangun. Bangunan konstruksi itu harus kuat, harus kokoh. Iya. Gitu kan? Iya. Ini apa gara-gara saya ngajar mata kuliah konstruksi alat ukur gitu ya. Tapi apapun konstruksinya, kamu tanya tukang bangunan, kamu tanya insinyur sipil, tanya arsitek. Orang bikin konstruksi bicara struktur pasti. Jadi itu harus kuat, harus kokoh. Dimulai dari fondasi, tergantung ini struktur apa nih? Atap. Harus kuat. Cinta begitu. Menikah kan nggak untuk diniatkan sehari 2 hari sebulan 2 bulan. Iya. Di akadnya itu, di dalam buku nikah, dibaca lah. Kalau belum pernah punya, baca punya orang. Coba lihat, baca dong, kopiin gitu. Bisa toh. Nah, kayak gitu toh. Melek mata, merem mata, kamu akan ketemu dengan orang yang sama loh.
Sebelum menikah kan belum seperti itu tuh, Iya, ya. iya. Ya kalau dengan orang tua, dengan keluarga kan hubungan emosional yang berbeda. Ini kan Iya. orang lain, diikat dengan konteks pernikahan. Kamu melek mata, merem mata, ketemu dengan orang yang sama. Sekian tahun, sekian lama dengan orang yang sama, secara manusiawi ada kebosanan. Iya, pasti Pasti. bosan, Pak. Manusiawi. Nah, mesti terfikirkan harus ada cara untuk, nah ini bukan me time tapi our own time gitu antar keduanya untuk bisa Menumbuhkan kembali. merawat suasana-suasana yang membuat selalu akan ada keinginan untuk komunikasi, kerinduan tentang rasa itu gitu loh. Jadi kalau sudah menikah terus berarti nggak cinta lagi. Loh, terus gimana ceritanya? Gitu loh ya nggak? Justru harusnya semakin, tapi tantangannya kamu ketemu orang yang sama dan ketika menikah itu kan sudah nggak ada topeng lagi sebetulnya. Semuanya terbuka, maka sebaiknya tidak bertopeng, nggak faking good, apa adanya saja. Itu bagian dari self love. Terima dirimu apa adanya. Terima orang lain juga nanti mudah menerima orang lain apa adanya, karena kita terbiasa atau bisa menerima kita apa adanya. Kan pasti ada plus minus. Iya. Mana ada plus semua atau minus semua? Nggak ada. Iya, benar. Seminus-minusnya orang punya sisi plus meskipun satu dua, ada lah pokoknya. Dan kita tidak sedang dalam menghitung atau Biro Pusat Statistik berapa banyak plus dan minusmu, kan tidak. Tapi meyakini bahwa itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan itu pasti dibuat ada dua sisi. Dan itu dimiliki oleh tiap individu. Maka kalau kita bisa self love, kita lebih bisa menerima orang lain. Bisa peduli orang lain karena kita juga peduli ke diri kita. Selfish tidak peduli ke orang lain. Yang penting diri saya, itu selfish. Orang lain bodoh amat, itu selfish. Oh, itu salah. Itu ya. Apalagi? Tadi kan menumbuhkan cinta ke diri sendiri, penerimaan diri sendiri, penerimaan itu diri. termasuk ke self love. Iya. Nah, menurut Pak Unggul nih, gimana cara kita? Kadang tuh kan ada Pak yang orang masih kayak aku belum bisa menerima kekurangan diri sendiri gitu Pak. Itu kan berarti dia belum self love dong. Belum. Nah, menurut Pak Unggul nih, gimana cara menumbuhkan cinta ke diri sendiri untuk mencintai diri sendiri? Ibaratnya apa ya Pak? Menghargai diri sendiri kan sebelum kita jatuh cinta ke orang lain nih Pak gitu. Oh, masih pakai jatuh cinta. Sebelum bangun cinta sama orang lain. Sebelum membangun gitu. cinta ke orang lain, kita mesti cintai diri sendiri. Iya, benar. Kalau kita pakai pendekatan agak keren dikit gitu saya. Ya. Kalau saya ngomong agak keren, kalau yang ngomong orang lain itu sudah sewajarnya. Kalau saya ngomong nih jadi keren nih, ya. Iya. Karena pendekatannya pendekatan religius gitu. Kan keren kalau saya ngomong. Iya. Gitu. Kita diberi sesuatu, kalau kita diberi, kamu etikanya Anda akan mengucapkan kata apa ketika mendapatkan pemberian dari orang lain? Terima kasih. Nah, lah ketika diberi Allah, semua yang ada melekat pada diri kita ini, kita berterima kasihnya dalam bentuk apa? Bersyukur dong. Cara mensyukurinya pakai untuk sebanyak mungkin manfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain. Syukuri gitu loh. Tapi kok, nah biasa nih yang belum bisa menerima kan jadi, tapi kok saya begini, saya begitu. Iya. Orang lain tinggi kok, saya kok pendek. Orang lain tepat disebut tinggi badan, saya pendek badan gitu. Padahal nggak ada kan. Seberapapun tinggi orang itu, pasti data itu tinggi badan. Mana ada pendek badan. Iya. Itu bentuk penghargaan sebetulnya. Sekaligus dimensi yang tepat adalah tinggi karena posisi ngukurnya vertikal. Kecuali kalau horizontal. Kalau horizontal nggak ada namanya tinggi, pasti panjang. Iya. Ular itu kita sebut panjangnya berapa meter atau tingginya berapa meter? Panjang. Panjang karena dia melata. Iya. Gitu loh. Pohon kelapa ketika masih berwujud pohon, kita akan sebut dimensinya tinggi. Karena masih berdiri vertikal. Iya. Coba ditebang. Masukkan penggergajian, dibelah menjadi kayu untuk bangunan. Kamu mau beli nih, mau panjang berapa meter? 4 meter atau 3 meter? Enggak mungkin. Oh, tinggi. Yang tinggi berapa? Enggak mungkin. Jadi pengetahuan ini juga penting. Padahal ini bicaranya pendekatannya pengukuran ya. Dimensi ukur tergantung pada objek yang diukur. Bayi lahir itu tidak disebut tinggi badannya, tapi pasti panjang. Karena dia diukurnya posisinya terlentang toh. Iya. Nah, kalau bayi diberdirikan
ya dimarahi bapak ibunya. Ya nggak boleh. Ya harus dalam kondisi tiduran, ditimbang, sekaligus timbangan itu ada ukuran panjang. Jadi orang bisa diberi apapun dan Allah pasti, nah ini masalah keyakinan. Iya, oke. Ini masalah keyakinan, dan keyakinan bisa dipengaruhi, bisa tidak oleh pengetahuan juga. Jadi yakin bahwa semua yang diberikan Allah kepada kita itu pasti ada maksudnya. Kita dilahirkan di dunia itu ada skenario-nya gitu lah. Itu rahasia Allah, bukan urusan manusia untuk tahu, kita nggak tahu. Oke, tadi kan dijelasin sama Pak Unggul kalau self love, cara menumbuhkan self love ke diri sendiri itu pertama harus bersyukur. Ya. Bersyukur. Nah, bersyukur kalau kita sebagai muslim kan mungkin sholat ya Pak ya. Bentuk terima kasih kita ke Tuhan gitu. Nah, selain itu ada nggak sih Pak mungkin menurut psikologi gitu Pak? Kayak misalnya apa ya? Self love itu menghargai diri sendiri itu caranya gimana gitu selain di luar konteks religius tadi. Gini, lakukan yang apapun yang bisa bermanfaat minimal untuk diri kita, akan lebih bagus lagi, artinya ada plus poinnya, bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Ketika seseorang memberikan manfaat untuk orang lain, bukankah itu sebaik-baiknya orang? Dan itu efek positifnya balik ke kita, semacam tendangan balik itu. Merasa berarti, kamu punya arti buat orang lain. Kecil besar itu bukan menjadi ukuran. Sekecil apapun kalau bisa memberi manfaat ke orang lain, bantu orang lain, maka kamu akan merasa punya arti. Merasa punya arti sehingga bisa menghargai, mengapresiasi toh jadinya. Itu bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Nah, itu bisa meningkatkan harga diri juga, self esteem. Begitu larinya ke sana. Nah, orang yang punya harga diri ya lebih mudah dia menghargai diri sendiri. Ya, karena menghargai diri sendiri toh dia lebih mudah untuk melakukan yang namanya self love. Karena kan di awal tadi saya katakan self love itu poinnya adalah apresiasi terhadap diri sendiri. Kayak gitu. Oke. Tadi kan kita udah banyak banget bahas self love nih Pak, tentang gimana positifnya self love, menumbuhkan self love dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya tanya ini Pak, ada nggak sih di keadaan tertentu itu kita harus selfish, itu ada nggak sih Pak? Kayak misalnya dalam keadaan kita lagi under pressure banget atau dalam keadaan apa? Selfish. Dibutuhkan nggak sih Pak sebenarnya untuk selfish itu? Kalau saya boleh contohkan semua hal yang terkait dengan konteksnya tindakan, contohnya ya tindakan melanggar hukum, ya kita mesti selfish. Jangan sampai perilaku orang lain harus kita yang tanggung jawab. Hanya karena kita tidak pikirkan diri sendiri, ya, kita jadi korban. Kayak people pleaser gitu ya Pak ya? Ya, dan kayaknya sekarang lagi belum selesai kan kasusnya. Oh iya, aduh. Iya kan? Iya. Iya. Itu loh, jadi entah apapun yang ada di balik itu, entah hutang budi, kita harus cari budi untuk utang kan. Yang namanya budi itu mungkin orangnya kaya kan, selalu kan hutang budi. Mana ada hutang Bambang, hutang Unggul, hutang budi. Siapa Budi ini? Dari dulu kan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Atau apapun itu yang sudah menjadikan, yang dibudayakan, yang dibiasakan, sesuatu yang salah dibiasakan, diulang-ulang, dilakukan oleh banyak orang, dianggap menjadi sebuah budaya. Nah, kalau itu hal yang salah, ya kita nggak usah ikut. Kalau kita mau diarahkan, digiring ke arah yang salah atau negatif, kita punya hak untuk menjaga kepentingan diri kita, marwah kita. Harus jujur, ya udah katakan apa adanya gitu loh. Wah, kalau kamu caranya begitu, kamu ngorbanin saya. Bukan mau mengorbankan siapapun, tapi mau mengatakan apa adanya. Bagi pihak lain itu mungkin dianggap selfish itu. Egois. Ya. Egois itu kalau gini loh. Sebetulnya tindakan salah dilakukan oleh kamu dan saya berdua.
Tapi saya nggak mau ngaku nih. Oke. Enggak, saya enggak. Saya cuma diajak dia nih. Padahal sebetulnya dilakukan berdua. Saya cari selamat toh. Iya. Nah itu kan yang sekarang sedang terjadi juga. Iya. Dan tidak hanya sekarang, di waktu-waktu sebelumnya banyak terjadi. Jadi lepas tang atau cuci tangan gitu. Nah itu selfish kalau itu. Oke. Harusnya tanggung jawab kalau memang dia punya kontribusi. Apalagi kalau dia penyusun idenya, dia yang punya ide, dia inisiatornya, dia dalangnya, dia otaknya, ambil pasang badan, ambil tanggung jawab. Mestinya sih begitu. Harusnya. Ya, apalagi ya kalau orang di depan gitu. Bahkan ketika orang itu bekerja sama, itu tidak, saya dikatakan selfish jika dia tidak mau ikut tanggung jawab. Gitu. Padahal dia salah satu pelaku, dia ikut berkontribusi gitu. Memberikan andil. Kalau nggak mau tanggung jawab, selfish. Cari keselamatan diri sendiri. Orang lain yang didukung terserah aja lah, yang penting saya enggak. Itu selfish. Padahal dia punya tanggung jawab juga mestinya. Iya. Nah, kalau dia nggak mau mengakui bahwa itu tanggung jawabnya, Selfish. demi mencari Keamanan selamat diri diri sendiri, sendiri. itu selfish. Oke, selfish tadi Pak. Duh, banyak banget ya Pak ya. Selfish dan self love. Tapi menurut Pak Unggul nih, Selfish ini bukannya selfie berulang kali, bentuk jamak dari selfie ya kayaknya. Fab 2. Enggak ya. Enggak, Pak. Terus menurut Pak Unggul nih, Pak, apakah self love itu bisa bersifat destruktif ke diri sendiri Tidak. dan orang lain? Nah, jelas. Enggak, Pak. Karena positif. Apa sih itu? Loh, hal positif semakin banyak ya semakin happy toh. Kalau rekeningmu di bank saldonya semakin banyak, apakah negatif? Enggak. Nah ya sudah. Kalau berkurang itu negatif. Lama-lama ini kepikiran, stres, stroke jadinya. Ini nggak nambah, kurang. Ya nggak harus stroke sih. Paling tertutup dengan sendirinya toh. Iya. Ya kira-kira begitu. Oke. Jadi sesuatu yang positif itu ibaratkan saja yang gampang memahaminya saldo rekening bank. Nambah, kok sering ada yang transfer, jualan, laku, transfer. Ya happy mau nambah. Iya. Modal nambah, happy lah. Kamu jualan kalau laris, ada yang negatif nggak? Enggak ada. Bukan negatif tepatnya, tapi harus ada antisipasi. Tanyain orang yang jualan laris banget. Capek nggak? Capek. Capek. Tapi seneng nggak? Seneng. Seneng. Jualan nggak laku capek nggak? Capek. Sama-sama capeknya. Iya. Seneng nggak? Enggak. Enggak lah, milik capek tapi tetap ada capek. Itu bagian dari konsekuensi. Capek tapi seneng. Iya, itu konsekuensi saja, nggak apa-apa. Bukan kerugian ya, Iya. bukan yang negatif ya. Itu konsekuensi. Oke, terus ini mungkin pertanyaan banyak orang nih Pak. Tipsnya dari Pak Unggul yang sudah expert di bidang psikologi agar self love itu tidak berubah jadi selfish Pak, selain batasan diri sendiri tadi. Supaya self love nggak berubah dari selfish. Iya, itu gimana tuh Pak? Kalau orang paham self love, justru tidak akan pernah selfish. Karena dia akan memahami bahwa tiap individu itu juga mestinya seperti itu. Tiap individu, tidak hanya saya ya, orang lain pun itu mestinya self love. Orang yang self love bisa mencintai diri sendiri, dia akan bisa mencintai orang lain. Gitu. Kalau kamu bisa menghargai dirimu sendiri, kamu akan bisa juga menghargai orang lain. Bukan sebalik, saya tambahin lagi. Itu kan mo ya. Iya, Mam. Awalan mo itu huruf kalimat aktif. Sekarang ada juga sisi lain yaitu kalimat aktif. Kalau kamu punya pengalaman dicintai, kamu pernah merasakan cinta, maka kamu juga akan bisa mampu mencintai. Orang yang nggak pernah punya pengalaman merasakan dicintai di dalam lingkungannya, lingkungan itu lingkungan sejak kecilnya ya, Iya. dia tidak bisa juga punya kemampuan mencintai gitu. Jadi Karena cinta itu apa dia nggak ngerti, bener. itu kan? Iya. Ya kayak orang nggak bisa ngomong sesuatu yang bukan bidangnya karena memang dia nggak tahu apapun tentang sesuatu itu. Sama prinsipnya begitu. Gitu loh. Jadi tidak akan pernah bisa menghargai diri sendiri kalau kamu nggak pernah merasakan dihargai gitu.
dibully, lama-lama juga nggak suka, benci dengan diri sendiri, gitu loh. Maka pengalaman di dalam lingkungan itu menjadi faktor penting. Nah ini perlu hati-hati juga bagi banyak teman ya, banyak orang ya. Karena lingkungan kan ada yang toksik juga ya, teman ada yang toksik juga. Banyak. Ya kalau ngomong banyak nanti kan nuansanya negatif. Iya. Kalau psikologi positif ada. Gitu. Ada. Karena kalau dikatakan banyak, ditanya seberapa banyak kan nggak ngerti. Iya. Gitu loh. Jadi ada lah gitu. Dan dimanapun itu ya, ganti lingkungan apa berarti kemudian meniadakan yang toksik? Enggak juga. Ya, toksik ada di mana-mana gitu. Yang penting cara mengatasinya gitu. Yang penting kita tahu, oh itu toksik. Kalau sudah toksik gimana? Tidak dibenci, tidak dimusuhi, tapi kita jaga jarak jauh karena kita tidak boleh memutus tali silaturahmi. Tali silaturahminya nggak putus, tapi efek negatifnya nggak masuk ke kita gitu loh. Berarti bukan sistem cut off gitu ya Pak ya? Kan sekarang tuh banyak kok. Cut off itu dalam arti begini, kalau itu tadinya teman deket banget, kamu kemana-mana mesti bareng berdua. Iya. Nah, cut off dalam arti kesempatan untuk memberi kesempatan untuk kalian barengnya itu yang di cut off, dikurangi sampai tidak ada lagi jalan bareng, tetapi pertemanannya kan tetap. Meskipun tidak harus jalan, kan bisa berteman tanpa harus jalan berdua tuh. Iya bisa. Apakah berteman indikatornya kalau hanya jalan berdua? Belum pernah, berarti bukan teman. Ini cara membangun ide dan definisi yang meleset juga nanti. Kamu nggak teman, kamu diajak kemana-mana sama aku nggak mau. Itu sebetulnya nggak boleh orang maksa juga karena itu pilihan. Seseorang mau bersama siapapun itu pilihan, bebas. Nah cermati itu, karena yang manis pun itu belum tentu sehat. Bikin diabetes. Kalau kebanyakan. Ya. Yang manis itu bisa toksik tuh berarti. Iya. Artinya mulut manis, sikap manis, perilaku manis itu bisa topeng, bisa persona. Maka pinter-pinterlah lah ya, banyak memproses diri kita, memperkaya diri kita dengan berbagai materi gitu, bahan bacaan, enrichment gitu ya, supaya kita punya cukup amunisi untuk cukup punya referensi untuk membaca gelagat gitu, baik itu individu maupun kelompok. Anda bekerja di sebuah lingkungan organisasi manajemen, Anda merasa nggak cocok, wah ini nggak benar ini, wah ini buruk ini, wah ini norma-norma ditabrak ini. Karena saya sudah dapatkan itu dari dulu, sudah awal bekerja seperti itu, jadi akhirnya menjadi pelajaran kan, kita bisa memilih. Untuk mengambil keputusan kita punya dasar berpijak. Positif, lanjut. Negatif, minimal kurangi dulu reduksi. Nggak langsung di cut off gitu ya Pak ya? Kecuali kalau sangat, kalau bisa cut off. Okay. Cut off dalam arti itu bukan memutus tali silaturahmi, tapi kita batasi. Kita menjaga jarak itu kan bisa jaga jarak dekat atau jaga jarak jauh. Yeah. Kayak manit itu loh, manit, kemudian ini logam, kalau dijauhkan daya manitnya kan berkurang, ini nggak ketarik toh? Iya. Tapi manitnya masih kelihatan kan oleh benda ini? Iya. Jadi masih ada di jarak pandang gitu loh. Jarak sapa masih bisa, tetapi tidak harus kita terkena pengaruh kalau itu negatif. Gitu loh. Kalau itu positif ya dekati, kalau negatif ya kita jaga jarak saja. Tanpa harus top total gitu loh. Karena kan kita di digital memang berbeda-beda ya, dan kita nggak usah memvonis, menghakimi ya, setiap orang memang beda-beda. Orang lain cerita tentang saya pasti juga punya versinya masing-masing gitu. Pak Unggul emang gitu orangnya, wah Pak Unggul tuh emang begini. Nah ya biarin aja, nggak apa-apa, orang mau ngomong apa nggak apa-apa lah, dia punya mulut dan mulut itu fungsinya bicara gitu. Tapi kan tidak semuanya harus saya dengar gitu loh. Kenyataannya tidak semuanya berani bicara di depan saya, tetapi kalaupun ada yang bicara dan saya dengar secara langsung maupun tidak langsung, itu prinsipnya ini penting juga. Tidak selalu kita harus telan mentah-mentah semuanya, screening aja. Kita harus mengaktifasi sistem filtrasi di dalam diri kita. Yang positif masukkan, bermanfaat. Yang negatif stop sampai telinga aja, jangan masuk, keluarin lagi udah. Gitu loh kira-kira.
ya. Kayak screening berarti. Iya, beda. filtrasi ya. Ya, dan semua Disaring harus lah. dimasukkan Ya. dan diambil. Mm-mm. Kalau ada orang yang overconfidence itu menurut Pak Unggul itu termasuk self love atau selfish Pak? Bisa jadi salah satu penyebab dari Overconfidence. self love yang berlebihan yang menjadi narsistik itu, Ya. kemudian self confidence gitu loh. Dan dia tidak mau dengerin saran orang lain. Biasanya karena enggak. Udah terlalu nyaman sama Iya diri kan sendiri. over toh. Iya over kan keterlaluan gitu loh. Iya. Kalau saya masuk mesti diterima nih. Nah itu Ya. kan, padahal belum tentu kan. 50-50 bisa ya bisa tidak. Yang penting disiapkan siap untuk diterima dan siap untuk ditolak. Itu lebih bagus. Jadi kalaupun gagal, ya kita udah siap aja gitu. Nggak akan jatuh, nggak akan kemudian lumpuh layu gitu kira-kira begitu. Jadi overconfidence ya bagus. Coba Anda bisa cek ke semua atlet bela diri biasanya. Overconfidence latihan itu tetap harus sesuai porsi menu jadwal yang ditetapkan pelatih. Nggak ada orang yang hebat tanpa atlet ya, yang hebat tanpa latihan yang disiplin ketat gitu. Ya, jarang datang latihan, nggak mau latihan karena merasa sudah hebat. Sudahlah, saya yang paling kuat ini. Nggak ada lagi yang lebih kuat daripada saya. Ya, belum ketemu batunya aja gitu. Jadi itu overconfidence dan ya semua yang berlebihan cenderung tidak pernah Baik. gitu. Iya. Karena tadi overconfidence itu bisa maksudnya selfish ya, bukan self love ya Pak ya? Atau gimana? Tidak serta-merta menjadi selfish. Iya. Overconfidence bukan selfish. Iya. Ya. Menjadi selfish jika dia mementingkan lebih orientasinya lebih ke dirinya sendiri dengan mengabaikan, menganggap rendah, tidak peduli ke Orang lain. ya kepentingan orang lain, itu menjadi selfish. Tapi potensial menjadi selfish. Oh ya, paham. Iya, modal. Modal untuk menjadi selfish. Udah punya modal duluan itu. Modal untuk menjadi selfish. Itu tuh kan kadang tindakan itu yang kadang tuh nggak kita sadari gitu Pak. Sebetulnya disadari, tapi nggak mau mikir aja. Kalau nggak disadari iya. pingsan dong. Ya. Ya, tapi Maksudnya kadang nggak sadar kalau kita tuh kadang Ya. overconfident ke diri sendiri gitu. Jadi itulah perlunya orang lain untuk memberi kita kritik, masukan, feedback, umpan balik. Itu perlunya orang lain. Saya masuk psikologi itu karena feedback, bukan karena mau saya sendiri. Karena saya nggak punya ide masuk psikologi. Itu contoh, karena saya alami itu. Menurutku unggul. Nah itu omongan teman saya nih. Iya. Dia masih hidup nih sekarang. Dia tinggal di Sulawesi. Dia dokter. Dulu waktu itu sama-sama beda sekolahan, tapi kami sama-sama satu SMP waktu itu ya. SMA-nya beda. Saya bingung milih IPS ini milih apa ya gitu loh. Bingung saya, ekonomi saya nggak suka karena saya nggak paham membaca neraca aktiva pasiva misalnya. Emang nggak paham saya, asli nggak paham, aneh bagi saya. Kalimatnya itu yang aneh. Ini bagi saya kenapa nggak dimudahkan? Yang penting uang masuk, uang keluar paham saya. Tapi kalau pakai kalimat-kalimat yang biasa di accounting bikin saya nggak paham. Maka saya nggak masuk IPS, nggak milih IPS SMA waktu itu karena saya nggak paham itu. Dan saya tahu itu kan bagian dari mata pelajaran utama di IPS itu. Yeah. Nah, saya nggak ambil itu. Nah, bingung waktu mau milih jurusan kuliah IPS. Teman saya satu ini ngomong, menurutku katanya, kamu itu cocok kalau psikologi. Loh, psikologi? Padahal saya nggak paham psikologi itu apa. Gitu. Anak SMA mana sih yang paham? Yeah. Beda antara psikologi dan filsafat. Kalian tanya pada diri kalian sendiri, tanya pada anak SMA kelas 3, anak kelas 12. Yeah. Apa bedanya filsafat dan psikologi? Nggak ada bedanya, nggak tahu. Apa ya bedanya? Nggak ngerti, karena kan waktu SMA kita nggak punya informasi tentang filsafat itu apa dan sebagainya. Iya. Iya kan? Psikologi paling dari bacaan populer gitu ya. Nah kemudian dia ngomong banyak hal tentang diri saya dan pendapat dia, kecocokan saya di bidang psikologi. Nah disitulah saya contohkan. Benar juga ya, saya mikir benar juga yang dikatakan tentang diri saya. Itu feedback tuh, Iya. penilaian orang lain tentang diri saya, tapi karena dia kenal sebagai teman. Nah gitu, akhirnya saya contohkan psikologi, ternyata menjadi jalur saya. Sampai hari ini saya di psikologi, gitu loh.
Itu perlunya ada orang lain dan kita akan mendapatkan umpan balik itu. Jadi self love itu bukan berarti nggak mau dengerin orang lain juga ya Pak ya? Oh iya, karena kan kita nggak hidup sendiri. Kita bisa self love itu karena ada orang lain tuh. Iya. Kalau nggak ada orang lain, terus mau ngapain coba? Iya juga sih Pak. Terus yang membuatkan, kamu buat baju sendiri, terus cerminnya kamu bercermin di air gitu kan? Ini nggak ada siapa-siapa. Terus itu auto self love tuh itu memang nggak ada orang lain gitu loh. Jadi sebetulnya kalau menyadari, kalau paham ya, sadar sepenuhnya bahwa kita ada bersama orang lain. Adanya kita juga karena ada orang lain gitu. Jadi masing-masing orang berikan ruangnya untuk self love. Karena itu positif, self love itu. Peduli terhadap dirinya sendiri, terhadap kesehatannya, ya toh. Harga dirinya. Nah, itu kan harus dijaga. Nah, kayak gitu. Itu self love itu. Sebenarnya ada nggak sih Pak kayak misalnya tindakan itu sebenarnya selfish, cuman jatuhnya orang anggap itu self love gitu. Selfish dianggap self love? Kan ada anggapan. Oh ya, kalau sebenarnya tindakan itu tuh selfish, tapi ada orang yang dianggap itu lagi self love gitu. Yang menganggap diri orang yang sedang selfish atau orang lain? Orang yang sedang selfish dong Pak, nggak orang lain. Oh ya, ada aja. Ya karena kurangnya pengetahuan. Menurut saya. Atau merasa, nah ini kalau overconfident merasa sudah tahu, padahal pengetahuan kan bukan perasaan, pikiran toh, gitu loh. Dan pikiran itu objektif dan terbuka. Yang namanya kognitif, pikiran, fungsi belahan otak kiri itu hal-hal yang bersifat logika, penalaran, dan itu sifatnya objektif terbuka, bukan tertutup. Perasaan bisa tertutup, kalau pikiran enggak ada pintu kalau pikiran itu. Kamu belajar, pelajari aja apapun. Gitu loh. Dan boleh itu. Gitu. Mempelajari apapun itu boleh saja gitu loh. Tapi harus punya kemampuan, kan bertahap toh. Kamu melajari grade ketiga di 3 tingkat, tingkat ketiga kan harus melalui tingkat 1 dulu. Nggak bisa, bukan nggak boleh aja, emang nggak bisa. Nggak bisa melompat. Jadi kalau selfish, menganggap orang yang sedang selfish, orang yang selfish tapi menganggap dirinya self love, kemungkinannya ya dia nggak tahu itu apa self love. Oke ya, mungkin dia nggak nyadar bahwa sebetulnya dia selfish. Oke. Jadi orang yang nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah yang parah itu kalau dia tahu tapi dia ya sengaja gitu. Tapi kalau orang tahu bedanya pasti tidak akan mengatakan bahwa selfish itu self love. Jadi kemungkinan besar lebih pada masalah informasi atau akses informasi yang didapatkan, atau informasinya salah, atau cara pemahamannya yang salah kan bisa aja. Oke. Karena tadi tuh apa ya Pak, sesuatu yang sebenarnya selfish dianggap self love itu kayak kan kadang ada orang tuh pakai dia ya balik lagi ke overconfidence tadi tuh. Kayak misalnya dia suka minum-minum, itu dia menganggap bahwa itu bentuk apresiasi ke diri sendiri. Minum apa nih? Kayak minum alkohol gitu Pak, atau melakukan sesuatu yang di luar batas moral. Tapi dia menganggap itu sebagai apresiasi ke diri sendiri. Ini minum alkohol dan berarti minuman beralkohol? Iya. Bukan menjilat alkohol setetes gitu? Bukan. Nah kalau itu kamu beli dapotnya alkohol untuk penghilang, itu kan juga, wah ini saya minum alkohol gitu. Iya, minum miras. Maksudnya, gitu Pak. Miras? Iya, miras. Itu kan kadang ada orang yang minum miras atau mungkin melanggar satu norma tertentu gitu. Terus? Dia anggapnya itu sebagai satu apresiasi ke diri sendiri. Dan itu kan ketika kita mengapresiasi diri sendiri, dia akan anggap aku lagi self love. Dan itu kan sifatnya destruktif, merusak diri sendiri. Ah, iya. Itu berarti self love atau selfish, Pak? Itu kalau dia tidak merugikan orang lain, nggak mengabaikan urusan kepentingan orang lain, tidak selfish. Tapi tapi itu bukan self love. Itu loh. Itu self destructive. Oh, self destructive. Berarti lawan dari love apa sih? Hate. Ya, self hate. Oke, berarti kecuali gini, Pak, miras ini membuat jantung saya sehat dan terbukti self love.
Ngerti nggak? Iya, paham. Nah gitu aja. Jadi prinsipnya seperti itu. Kamu melakukan apapun, mengambil keputusan, memilih apapun. Iya. Kalau itu menjadikanmu lebih baik, itu self love. Oke. Lebih baik. Iya. Lebih Daripada baik. kamu tidak melakukan itu, Iya. lebih baik melakukan itu. Self love tuh. Gitu loh. Jadi kalau sebaliknya merusak, Ya. self love-nya di mana? Oh, berarti orang-orang tuh mispersepsi gitu ya Pak sebenarnya. Bukan miss aja. Ini bukan miss kan meleset. Kalau salah itu apa? Pemahaman yang salah gitu loh. Wrong perception. Bukan Allah. False perception atau gimana Pak? Wrong knowledge ini Oh, kemungkinan. wrong knowledge. Karena begini loh. Cinta yang love itu konteksnya cinta itu sudah positif duluan. Oke. Kamu sedang mencintai, sedang istilahmu dulu tadi jatuh cinta. Itu kan orang di dalam ungkapan secara kata-kata puitis. Itu pasti diikuti dengan hatinya berbunga-bunga. Gitu tuh. Iya. Sesuatu yang menyenangkan, berbunga-bunga, indah, keindahan, semuanya serba positif, Yeah. cinta itu. Nah, apakah yang dilakukannya itu membawa efek positif itu? Misalnya dari pendekatan medis, kesehatan. Kalau secara kesehatan itu positif, self love. Kita nggak usah katakan nggak perlu, nggak penting lah katakan apapun yang dikonsumsi ya. Iya. Asal itu membawa efek positif, ya sudah, self love. Nah, positif minimal apa yang paling bagus? Ya kesehatan. Kesehatan bisa dibagi lagi, fisik dan mental. Gitu loh. Kalau menjadikan lebih bagus itu lebih positif, itu lebih baik, membaik. Self love. Nah, itu bagian dari terapi, berarti bersifat terapeutik, menjadikan lebih bagus, lebih sehat, self love. Apakah demikian? Kalau tidak, nah mari kita tinjau ulang. Benarkah itu self love? Berarti bukan. Okay. Self destruktif namanya. Jadi ketika kita jatuh cinta dan tidak berbunga-bunga, bangun cinta, tapi kita tidak berbunga-bunga, itu bukan love. Ya mungkin nggak bunga tapi berpohon-pohon kali kan. Lebih rimbun ya Pak ya. Bunganya sepohon gitu. Lebih rimbun. Ya kan ungkapan kali itu kan ungkapan aja. Wah rasanya ada pelangi, kan di pelangi nggak ada bunga-bunga, tapi warna-warni gitu. Kan gitu, maksudnya orang isinya cuma seneng dan senang. Senyum, senyum, ketawa, ketiwi, bener nggak? Iya. Itu orang lagi cinta begitu. Kamu beli barang baru, apapun nih, entah HP, soft case, flip cover, apa-apa nih. Apalagi misalnya laptop baru, sepatu gitu. Rasanya gimana? Masih baru nih, baunya aja masih bau kardusnya. Kamu tunjukkan atau tidak ke orang lain, itu urusan ke orang lain. Tapi di dalam dirimu sendiri, itu ada rasa seneng aja. Orang seneng itu ya tersungging senyumannya, terbuka mulutnya karena tertawa. Itu kayak begitu. Tipikal atau indikator perilaku orang sedang dalam kondisi, dalam tanda kutip cinta itu loh. Oh iya. Kamu cinta barang yang kamu inginkan, kamu dapetin. Kalau kamu cinta barang itu, cinta itu maksudnya kamu seneng gitu. Iya. Pengen gitu barang itu. Kamu butuh, tapi kamu pengennya yang itu. Iya. Kamu dapatkan, ya seneng lah. Maka positif. Gitu loh. Makanya itulah mungkin pemahamannya mulai dari love-nya dulu kali ya. Baru kita bisa masuk ke self love. Berarti self love itu positif karena love itu positif. Konotasinya sudah positif. Sudah positif duluan love itu. Jadi bentuknya itu loh, dan warnanya coba love itu disimbolkan dengan warna apa tuh? Merah. Merah atau Pink. mana ada love warna coklat, ada nggak sih? Ada sih kalau bahannya dari coklat. Iya, ada di emoticon juga ada Pak. Ada coklat. Oke Pak, karena udah cukup banyak bahasan yang kita bahas hari ini. Mungkin terakhir nih, closing statement dari Pak Unggul supaya teman-teman Rubikers
bisa meningkatkan kesadaran diri untuk melakukan self love. Closing statement dan mungkin bisa pesan dari Pak Unggul gitu. Ya saya rangkum aja ya, tadi kan yang Ya. sudah saya sampaikan udah lumayan banyak ya sebetulnya. Ya. Ngomong dari tadi love bertubi-tubi ya. Love you, love gitu ya, lope, udahlah apapun istilah anak-anak siapapun sekarang. Yang penting jadi gini, yang penting jadikan self love itu cara untuk membuat diri kita lebih baik. Karena self love itu positif, ya, itu. Yang kedua, harus tahu bahwa self love itu tidak sama dengan selfish. Self love oke. Selfish not oke. Ya, paparannya sudah kan di depan tadi. Yang satu positif, satu negatif, dua kubu sudah. Dan nggak bisa ketemu dan tidak untuk dipertemukan karena memang beda. Gitu. Gunung Merapi itu di sana, utara kalau dari Jogja. Yeah. Pantai Selatan itu ada di selatan. Ya, di tempatnya masing-masing gitu loh. Artinya self love dan selfish itu tidak bisa ditumpang tindihkan. Kalau self love pasti bukan selfish. Kalau selfish jangan ngaku-ngaku Self love. self love. Oke. Kasihan self love-nya. Gitu. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Unggul untuk Oke. penjelasannya yang sangat insight baru juga nih buat saya nih. Saya juga baru ini ditanya self love. Belum pernah saya bahas self love. Oke. Apa self love? Berarti baru nih teman-teman Rubikers buat Iya. buat saya, buat Pak Unggul, buat teman-teman Baru. Rubikers juga. Oke. Mari kita sama-sama Belajar self love ya, Pak ya. mencintai kebaruan. Ya, mencintai kebaruan. Ngono wae gitu. Oke. Oke. Jadi podcast kali ini self love itu nggak sama kayak selfish, jangan dijadiin satu. Mungkin itu aja podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast Rubik selanjutnya.